warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tim wawancara ingin melakukan wawancara mengenai usaha yang akan kami wawancarai. Kenalkan, saya Abdul Rahman Ratuloli dan rekan saya Adi Irwansyah. Dan saya Muhammad Zakaria. Jadi langsung kita ke tempat yang akan diwawancarai. Terima kasih untuk waktunya, Mas. Ya, kita ada tugas UAS mengenai big data sama analitik data. Di sini kita ingin mewawancarai usahanya, Mas. Oke. Minta waktunya sebentar ya, Mas. Oh iya. Sebelumnya kita boleh tahu, Mas, latar belakang awal Masnya membangun usaha Warkop sama PFI. Oh iya. Pertama kali saya itu terinspirasi dari waktu kuliah sebenarnya. Pertama kali kan awalnya kan keliling-keliling ke Surabaya, ngopi, dan mendapatkan reward dari sana gambaran umum. Lalu kemudian saya menginspirasi bagaimana cara metode untuk menggait kalangan bawah untuk menikmati dunia kafe. Awalnya dengan keterbatasan modal, kemungkinan saya desain sedemikian rupa, saya berangsur-angsur. Dari kecil dulu. Iya. Terus untuk inspirasi membangun ini sampai awalnya terinspirasi dari apa? Dari awalnya skemanya itu tema warkop sederhana berbasis kafe. Dengan harga miring biar masyarakat tahu daripada kamu ngabdi di kalangan atas mending ngabdi di kalangan sini aja dengan harga miring. Sesuaikan dengan investasi. Pertanyaan selanjutnya, Mas ya. Apa saja data yang biasanya Anda kumpulkan dari operasional cafe ini? Misalnya itu transaksi harian, data pelanggan, ataupun menu favoritnya. Yang pertama itu mesti yang menu pelanggan. Iya. Menu pelanggan itu rata-rata itu kopi hitam. Selanjutnya es dengan anak kecil-kecil. Iya. Kemudian ada kedai, cappuccino dan sebagainya. Itu sementara ini. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengelola dan menyimpan data-data tersebut? Apakah masih manual atau sudah digital? Pertama kali itu manual dulu, baru 1 bulan di Excel. Untuk pengelolaan data yang sebenarnya. Dari harga jual, terus potongan listrik, dan potongan wifi, dan sebagainya. Menurut Mas, apakah ini penting penggunaan data dalam pengambilan keputusan bisnis di kafe Anda? Penting, sangat penting. Bahkan data itu sangat riskan bagi perkembangan kafe sebenarnya. Yang utama kan kita harus menganalisis kebutuhan konsumen juga. Ya, apalagi sekarang udah serba teknologi ya. Sekarang juga memasuki era digital lah. Jadi Iya. ya menyesuaikan yang trending sekarang. Iya. Ya, sebenarnya mau ada penambahan menu juga. Ini kan berawal dari sasetan dulu. Kemudian selanjutnya kita menganalisis berapa banyak orang yang masuk di kalangan muda juga untuk menambah unit dari desain, dari menu juga itu. Kalau semakin banyak pengguna pemuda, semakin banyak peminat dari menu-menu selanjutnya. Dari sebelumnya apakah Mas sudah pernah mendengar kata istilah big data? Pernah sih. Pernah. Untuk sebelumnya sampean pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan terkait mau memproses data analitik atau big data tersebut? Belum pernah sih, tapi untuk mata kuliah dulu waktu saya sekolah juga pernah dipelajari di menganalisis data. Bagaimana mengumpulkan data-data dari pihak ini sebuah teori sih. Saya praktekkan ini juga dari objek-objek dari kenyataan ini. Berarti mungkin daripada cuman mendapatkan teori, mending kita merealisasikan langsung aja ya. Iya. Biar tahu juga
gunanya data tersebut apa. Iya. Kendala utama yang Mas hadapi saat memanfaatkan data untuk pengembangan usaha itu apa? Kendala utama pasti konsumen juga. Ini kan kok di kota tapi di daerah pinggiran juga. Jadi konsumen itu bagaimana cara menggait itu. Kita tuh kesulitan data-data tersebut. Ada yang anak kecil, ada yang remajanya masih sedikit. Untuk kalangan remaja selanjutnya, bagaimana menginspirasi remaja bagi ngopi-ngopi seperti ini. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir Mas ya. Iya. Bagaimana harapan Anda terhadap pemanfaatan teknologi dan data di masa depan untuk membantu pertumbuhan usaha kafe ini? Untuk adanya data, kita mengharapkan konsumen sebanyak-banyaknya dan mencari orang yang tepat untuk mengelola ini dari data-data tersebut. Kalau pemain tunggal juga kita kewalahan, mengharapkan SDM-nya yang banyak untuk pengolahan dan pengembangan kafe ini. Berarti dari intinya itu harus ada orang yang emang profesinya untuk mengolah data tersebut. Iya. Semisal kayak Kasir, profesional Iya. karena manajemen kayak Iya. gitu ya. Biar kita tahu kan sejauh mana perkembangan kafe yang kita Iya, usahakan. iya. Saya lihat-lihat ini ada penambahan usaha lagi untuk usaha yang baru ini. Masnya inspirasinya dari mana? Kok sampai disandingkan sama kafe tapi ada PS-nya gini? Terutama inspirasi dari praktek di Sanggar itu. Yang penting masnya ikut ada pelatihan ini. Iya. Berarti mengikuti adaptasi tren digital ya? Iya, tren digital terus dari YouTube. Ternyata impact-nya itu buat kafe juga ada. Untuk pertama kali itu main PS, lalu kemudian beli minuman dan makanan. Berarti itu strategi juga untuk Iya. pemasarannya. Iya Apalagi juga. main PS lagi Haus-hausnya. enak-enak Haknya, main sampai lapar kan Iya. langsung mereka mau ngemil kan udah dekat sekalian. Iya. Daripada keluar lagi kan males juga kan. Aksesnya lebih cepat sekalian. Baik, mungkin itu saja dari pertanyaan kami untuk wawancara hari ini. Untuk Masnya, terima kasih sudah meluangkan waktu buat diwawancarai. Oke, terima kasih juga Mas atas untuk saran dan kritiknya juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan kafe ini. Dari tersebut saya benar-benar untuk belajar juga. Ya.